Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hendrik Urianto Nome, SPD, dengan NIM 2574814013. Dan ini adalah kartu identitas saya. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Tebenu dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar pagi hari ini? Semua sehat-sehat? Ya, jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pagi ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu agama. Oleh karena itu, Pak, persilakan untuk kita berdiri dan kita menyanyi lagu. Satu orang bisa pimpin depan kok. Apni lagu. Tadi lagu itu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita yang lain duduk supaya Apni bisa memimpin kita dalam doa. Yang lain kita duduk. Baik, terima kasih Apni yang memimpin kita doa untuk kita awali pelajaran pagi kita hari ini. Sebelum itu kita mulai dengan materi. Pak ambil daftar hadir dulu ya untuk kita ini. Jadi yang pertama Pak panggil Aprilia, ya. Ririn, kemudian Reni, ya. Apni, ya. Fani, ya. Ini Marce, Doni, ini Niki, Dewinta, Akris, Ririn, Putri tidak ada, Melkisedek, Jitro, lagi Diego. Oke. Iya, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Oleh karena itu, Pak minta kita berdiri. 1, 2, 3.
dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, kita lanjut dengan tepuk NKRI ya. Ya. Kita mulai tepuk NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI hormati. Indonesia merdeka. Tepukan. Ya, dipersilakan duduk kembali untuk kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita lihat materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu kita menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua itu kita menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga itu menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, dari 3 tujuan ini nanti kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama itu Pak minta kita lihat di buku yang ada tentang hubungan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban. Ya. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak yang telah terjamin. Ya. Jadi setiap warga negara mempunyai hak yang telah terjamin dan kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi itulah mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Ya. Jadi di situ nanti Pak minta untuk kita lihat tentang pengertian-pengertian hak dan kewajiban. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang apa itu hak. Ya. Coba mungkin ya tahu apa itu hak. Kita lihat di materi yang ada, yang bisa mungkin Abdi. Kita lihat materi yang pertama itu kita harus tahu apa itu hak. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh setiap warga negara. Ya. Kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi itu adalah hak dan kewajiban. Ya. Jadi hak dan kewajiban itu tidak terpisahkan. Ya. Harus bisa dijalankan seimbang. Ya. Yang berikut kita lihat tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Jadi pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ada undang-undang mulai dari pasal 27, ada undang-undang pasal 30, 31 sampai dengan 34. Ya. 31 itu tentang pendidikan, 34 nanti itu ada hak asasi manusia, di situ ada. Ya. Jadi pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian. Ya, kelalaian. Ya, jadi ketika kita lihat bahwa kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Ya. Jadi hak itu sendiri
Kadang Pak setiap hari, beberapa hari belakang ini Pak sudah menjelaskan, bahkan dia setiap pagi apel, kita punya hak itu sudah dapat di lembaga pendidikan. Tetapi kewajiban kita juga harus kita jalankan. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya toh? Kalau di lembaga pendidikan itu kita punya sebagai siswa itu dapatkan hak itu melalui pembelajaran toh. Di selain hak kita punya kewajiban ya salah satu membayar iuran komite. Ya. Ya, jadi yang berikut itu faktor yang menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Antara lain, contoh misalnya sikap egois, atau terlalu mementingkan diri sendiri, toh? Nah, itu dari sikap egois, mementingkan diri sendiri. Adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Ada sikap tidak toleransi, menghargai antar umat sesama, umat beragama, toh? Ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kadang pejabat-pejabat juga dia jadi seorang pemimpin. Gubernur dia menggunakan kekuasaannya. Dia bisa lakukan korupsi dan sebagainya. Ya. Ketidaktegasan aparat penegak hukum atau penyalahgunaan teknologi itu juga merupakan faktor yang menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau pelanggaran berlalu lintas itu, ya, jadi tentu di situ ada undang-undang yang mengatur. Ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Nomor 27 sampai dengan Undang-Undang 34. Ya. Yang dimana kita punya kewajiban, hak dan kewajiban itu di masyarakat itu kita sebagai warga negara Indonesia itu kedua itu harus didapatkan oleh di mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan atau hak dari warga negara Indonesia. Ya, jadi kasus-kasus ada juga contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Ya. Salah satu yang tadi Pak sudah jelaskan itu pasal 27 ayat 1 itu menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan toh, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Dan itu harus sepenuhnya dilaksanakan. Ya. Sedangkan pasal 27 ayat 2 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di ayat 3 itu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela negara tidak terkecuali. Ya, seperti itu. Itu pasal 27 ayat 1 sampai 3 menjelaskan. Ya, kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban ikut membela negara tidak terkecuali. Ya. Dan itu juga masih terjadi tindakan, kita lihat bahwa tindakan yang berikut tentang kekerasan ya, yang mengatasnamakan agama. Ya. Jadi pasal 29 itu di situ menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ya toh? Memeluk agamanya masing-masing. Dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, seperti itu. Jadi ada juga pasal 31 di situ menjelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kadang kita anak-anak yang putus sekolah berarti kita tidak menghargai pemerintah punya aturan. Yang dimana pemerintah siap untuk anak-anak itu harus memiliki pendidikan. Ya, jadi pelanggaran hak cipta, misalnya, ya kalau contoh pelanggaran hak cipta itu, misalnya peredaran, misalnya video atau DVD bajakan, ya. Ada pelanggaran plagiat,
plagiat itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh pelanggaran plagiat. Contoh itu kita contoh misalnya menjiplak orang punya karya toh, ide, ya toh, nah, orang pun tulisan. Ya. Kadang para sering bilang kalian tugas di rumah kalian tidak kerjakan, datang kalian jiplak kawan punya tugas. Mau salah benar kita tulis dulu toh. Orang kadang sering ingatkan itu. Ya. Sekarang itu yang paling ingatkan itu karena begitu, karena ada kegiatan-kegiatan atau contoh plagiat itu. Meniru orang punya itu tidak boleh. Kita harus terlebih mengizin kepada orang yang punya hak cipta itu. Kemudian yang berikut kita lihat tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Itu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Jadi kewajiban warga negara apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di Indonesia serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Jadi realitanya warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan. Contoh itu banyak hal. Seperti kita tidak tepat membayar pajak kendaraan toh. Nah, ya. Jadi seperti itu. Banyak contoh yang masih kita lihat. Ya. Ya. Jadi contoh tadi, misalnya tadi Pak katakan, ya, jadi contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang tadi Pak bilang kita harus bayar pajak, ya toh? Salah satu, ya, pajak kendaraan, ya. Apalagi ada pajak, ya istilah PBB toh, pajak bumi dan bangunan toh. Apalagi, ya. Pajak apa lagi yang kita harus, ya. Ya, jadi ada pajak kendaraan, ada pajak bumi dan bangunan, ya. Jadi masih lain, ya, yang tentu kita sebagai warga negara Indonesia perlu kita ketika memiliki sesuatu yang menjadi milik negara kita harus pajak tanah, bumi dan bangunan itu termasuk tanah, rumah yang kita miliki itu wajib. Ya. Baik, yang berikut kita lihat contoh-contoh kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Ya. Contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga negara itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan toh. Ya toh? Apalagi yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Ya, jadi melanggar aturan berlalu lintas toh. Ya, melanggar aturan berlalu lintas. Ya.
apalagi merusak fasilitas negara, ya toh? Ya. Yang berikut ada yang tahu? Ya, ya. Jadi tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh, ya. Jadi itu perlu kita harus ketahui. Itu banyak-banyak contoh yang harus kita lihat. Ya. Jadi yang berikut mungkin kita melakukan sesi tanya jawab. Ya, jadi semua sudah paham kok? Ya. Kalau begitu, kalau semua sudah paham, Pak akan membagi kita dalam bentuk kelompok ya. Bisa. Bentuk kelompok ini, kita bentuk kelompok menjadi 3. Kita membentuk kelompok menjadi 3. Kita hitung 1 sampai 3 kok? Ya. Jadi yang 1 nanti di kelompok 1, yang 2 di kelompok 2, yang 3 di kelompok 3 nanti ya. Jadi nanti hitungannya seperti ini lingkaran. Jadi 1, 2, 3 nanti. Coba 1. Jadi nanti yang 1 itu kita bentuk kelompok sendiri menjadi kelompok 1, dan yang nomor 2 dia kelompok 2 nanti ya. Kita bergerak untuk kita bentuk kelompok ya. Nanti Pak bagikan tugas per kelompok untuk kita kerjakan. Ayo bergerak, sudah kita bentuk kelompok. Jadi kelompok 1 nanti dia yang 1 dengan 1, 2 dengan 2 nanti ya. Ya, ini kelompok 2 dari sini, kelompok 3 yang di sini. Kelompok 1 di sebelah. Ya. Ya, jadi ini nanti kita 1 orang 1 ya. Ini masing-masing kita dapat 1 ya. Ini. Ini 1 lagi. 2 ya. Tambah berapa ini? Pas 3. 1 orang 1 ya. Nah, kita ini. Kita akan breaking. Tepuk NKRI dulu. Tepuk NKRI. Dan nanti Pak, ayo kita mulai. Tepuk NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Indonesia Merdeka. Ya, dari Pak minta untuk kita lihat tugas yang ada yang Pak sudah bagikan. Kita masing-masing kita mau menjawab tugas yang ada. Jadi peminta itu ada 5 nomor tugas yang nanti di belakang itu juga ada 3 ya. Contoh misalnya tugas nomor 1 itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut kalian itu hak atau kewajiban? Alasannya apa? Jadi kalau misalnya kalau kalian bilang hak, berarti alasannya apa? Atau kewajiban, kira-kira alasannya apa? Bisa toh? Menurut kalian? Nah. Semua sudah paham itu? Beatrice dan kawan-kawan? Ya, jadi nomor 2 juga seperti itu. Tidak menyebarkan hoax, itu menurut kalian itu hak atau kewajiban? Nah, kalian bisa berikan alasan. Ya, jadi waktu kerja itu Pak memberikan 10 menit ya. Ya, jadi ini kerja kelompok nanti di presentasi ya. Nah.
Ya, baik. Jadi waktu lagi 5 menit ya. Ya, jadi baik, waktu sudah selesai. Kita presentasi per kelompok. Oleh karena itu, Pak minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Karena itu, Pak, persilakan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pertanyaan. Yang pertama tentang pemetaan hak dan kewajiban. Nomor 1, mendapatkan pelayanan kesehatan, yaitu alasannya sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nomor 2, mengikuti upacara bendera, yaitu kewajiban. Alasannya karena tidak sebagai peserta didik wajib mengikuti upacara bendera. Belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu hak dan kewajiban. Alasannya kita sebagai siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita bisa tercapai. Yang kelima, membayar pajak tepat waktu, yaitu hak dan kewajiban. Alasannya karena kita sebagai warga negara wajib membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Ya, kita memberikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 lagi, kelompok 1 dipersilakan duduk. Kelompok 2 lagi. Ya. Kewajiban alasannya Ya. sebagai warga negara wajib membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Ya, kita memberikan aplaus. Ya. Kelompok 2 kembali duduk seperti semula. Kelompok 3 lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan. Ya, kelompok 1 dan 2 silakan dengar. Nah. Nomor 1, mendapat pelayanan kesehatan. Pemetaan hak dan kewajiban. Nomor 1 adalah kewajiban. Alasannya tidak atas syaratnya atau mengucapkan terima kasih. Kita memberikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, ya. Pak minta untuk kita semua bangkit berdiri. Tepuk NKRI. Tepuk NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Indonesia merdeka. Ya. Ya, terima kasih. Ya, kita melanjutkan game ular tangga. Di sini Pak minta untuk per kelompok yang tadi masih posisi kelompok. Pak minta tiap perwakilan dari kelompok 1 bisa mewakili. Ya. Jadi di sini Pak memberikan contoh ya. Jadi ketika kita melempar dadu, di sini nanti kita lihat angka mana yang keluar, kita akan mengambil atau kertas ini untuk kita membaca. Ya, kita membaca. Di situ nanti kita itu hak atau kewajiban. Ketika dia bilang benar kewajiban, maka dia bisa lanjut lagi. Dia bisa lempar dado itu. Ya, jadi itu saja yang semua sudah mengerti toh? Ya. Jadi nanti tiap kelompok perwakilan dari satu-satu orang. Ya. Oleh karena itu saya persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk melempar mengguling dado ini. Guling-guling kita buang, letakkan di nah. Guling-guling kita lempar saja di bawah. Ayo, coba. Ya. Ya, 1. Coba. Kita harus ya. Kita menyamping supaya teman-teman yang lain menyamping begitu. Ya, coba kamu guling dan kamu letakkan di bawah.
Ya, 3. Ya, 3 ini coba kamu sabar. 3 itu naik ya. Dia naik ke 7. Ya toh? Dia naik ke 7. Coba kamu ambil kertas yang angka 7 itu. Kamu baca. Kamu menghadap ke teman-teman supaya untuk menjelaskan apa? Coba kamu baca. Menurut kamu itu apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya. Betul, kita memberikan aplaus. Kita lanjut lagi ya ini. Kita guling tambah lagi. Ya. Guling tambah lagi dia di nomor berapa? Ya, di 3. Kuat, menghadap ke depan. Berkomunikasi dengan guru dan staf sekolah. Ya, berkomunikasi dengan staf guru dan apa? Berkomunikasi dengan staf guru dan sekolah. Itu menurut kamu itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, betul. 3 lagi. Ya. Nah, kamu coba ayo coba sudah. Ya, 4. Itu. Oke, 1 2 3 4. Oke, kamu baca 4 itu kamu. Nah. Baca kuat supaya teman yang lain bisa dengar. Mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan. Ya, itu menurut kamu itu apa? Oke, lanjut. Kita memberikan tepuk tangan. Kita memberikan aplaus untuk teman kelompok 3. Ya, duduk. Ya, kita memberikan. Baik, jadi tugas kelompok yang kalian kerjakan di sini Pak akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Karena itu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tentu kesimpulan materi kita hari ini tentang di mana bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan merupakan dua mata sisi uang. Ya. Ya. Jadi hak dan kewajiban itu saling terkait. Ya, jadi saling terkait dan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan ya. Ya. Sehingga tentu kewajiban saling berkaitan dengan hak. Nah, jadi tentu hak dan kewajiban itu seimbang. Kewajiban akan mengarahkan pada pelanggaran hak dan sebaliknya pelanggaran hak akan mengakibatkan pengingkaran kewajiban. Jadi tentu pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sedangkan pengingkaran kewajiban akan terjadi jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya yang seharusnya. Ya, jadi baik. Jadi dari kesimpulan materi yang tadi Pak sampaikan, mungkin ada yang kurang paham atau belum mengerti tentang penjelasan materi dari Pak tadi. Pak memberikan kesempatan untuk bisa menyanyikan sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini nanti. Ya, kalau memang pas Pak memberikan kesempatan untuk kita berdiri, kita tepuk NKRI. Tepuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Persilakan duduk kembali. Ya, jadi baik pertemuan kita untuk minggu depan. Kita akan membahas materi tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu rohani. Karena itu Pak minta untuk kita berdiri
kita minta untuk Beatrice pimpin kita dalam lagu itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri, Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kalau kami dalam keadaan surga, kami bersyukur amat terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Siap. Oke, selamat pagi semua.